wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Alhamdulillah khair. Sabahul khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada hal-hal kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kan sa'i salasara. Baik, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Oh jangan ya ummi dulu. Mulai dari ujung Pada ya ummi kaifa haluk? Bil khair. Ya ummi, ma hadza? Ahadza kitabun? Ahadza qalamun? Nah. Ma hadza? Ahadza miftahun? Aina al-miftah? Fil jaybi. Madza? Waalaikumsalam. Madza fil jaybi? Fil jaybi miftahun. Aina al-miftah? Alal maktabi. Madza alal maktabi? Miftahun. Gampang ya Ibu ya? Nah, summa fi hadzal kitab fi hadzal fasal ad-dirasi nahnu sanata'allam anil fi'li. Kita fokuskan lagi pada buku kedua ini, banyak membahas tentang fi'il, Bapak Ibu. Baik itu fi'il madhi dan fi'il mudhari' dengan segala perubahannya. Pada 3 bulan kemarin kan fokus fi'il yang kita sebutkan adalah fi'il dengan 3 huruf. 3 huruf dan sahih semua. Sahih itu hurufnya tidak ada harful illah. Bukan hujah, harful illah. Tidak ada huruf, disebut fi'il sahih. Ma huwa harful illah? Waalaikumsalam. Ya. Ibu kelas siapa? Ibu di sini aja, Bu. Iya. Ibu kemarin absen enggak? Aku kemarin enggak datang. Kelasnya berapa, Ibu? Ibu kelas berapa? Enggak apa, kalau mau di sini aja enggak apa-apa. Dasar 1. Kelas berapa? Sebelah kanan. Iya. Ini Hapus aja, Pak. dapus, enggak apa? Ya, enggak apa nih, dapus saja. Al-fi'lul ladzi nahnu ta'allamnahu kurang besar.
kurang besar. Ustaz. Ya. Taib al-fi'lu alladzi nahnu ta'allamnahu min qabl wa huwa al-fi'lu as-sahih as-sulasi, 3 huruf dan sahih semua yang kita fokuskan kemarin. Nasoro, fataha, jalasa, tidak ada harful ilahnya ya, Bapak Ibu ya. Tidak ada harful ilah. Alif wawu ya, atau kalau di ilmu tajwid itu huruf mat. Fi'il kalau di sorof disebutnya harful ilah pada fi'il. Dan memang lebih rumit ketika kita mentasrif. Perlu kita ingat bahwa anal fi'il yataghayyaru daiman hasbal dhamir atau hasbal fa'il. Kalau kita madanakul fil arabiyah menolong, nasoro, Bu Nasoro. Kalau Ahmad, kalau Fatimah, nasorot. Anta, anti, ti, ana, tu, nahnu, nasional. Alhamdulillah masih ingat semua, ya. Sama fataha, yaftahu atau yaftuhu? Boleh nggak kita bilang yaftuhu? Nggak boleh. Terus sudah paten kita hafalkan fataha yaftahu, fataha. Ya abi, ya umi, fataha. Kalau Ahmad, kalau Fatimah, fatahat. Kalau anta, tah, anti, kami, fatah, ti, ana, tu, ana, fatah, tu, nahnu, fatahna. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Sebagaimana mudhoreknya, Bapak Ibu, mudhoreknya juga berubah sesuai hasbal dhamir atau hasbal fa'il. Nasoro yan suruh kalau Ahmad menolong. Yan suruh. Kalau Fatimah tan suruh. Anta tan suruh, sama, wajahnya sama, baik dia perempuan atau hiya dengan anta sama. Anti tansu rina, tansurina. Kemudian ana ansuru. Agak lupa ya, Bapak ya. Liburnya 6 bulan sih liburnya. 4 bulan liburnya. 4 bulan. Ana ansuru, nahnu nansuru. Baik. Aidan yaftahu. Ahmad, kalau Fatimah taftahu, anta taftahu, anti ana aftahu, nahnu naftahu. Nah, sekarang ternyata fi'il itu tidak hanya 3 huruf saja. Menghitungnya dari mana, Bapak Ibu? Dari fi'il madinya. Kalau kita misalkan kembali kita ulangi, kalau kita mau mencari di kamus, misalkan ya jelisu, nyari di huruf ya tidak bakal ketemu. Carinya adalah di huruf jim. Huruf jim, 3 huruf. Jalasa. Ya, kalau ini kamus. Ternyata fi'il tidak hanya 3 huruf. Ada fi'il yang berisi 4 huruf. Madza naqul fil arabiyah
menghormati, atau memuliakan. Akroma, mudhari'nya kira-kira apa? Yukrimu. Berapa huruf nih Bapak Ibu? 4 huruf. Dilihat daripada fi'il madhi. Dengan tambahan harfu ziyadah. Apa? Hamzah di depan. Hamzatul qat'i ada di depan. Hamzah. Akroma yukrimu. Sama, perubahannya juga sama seperti biasa. Akroma kalau Ahmad, menghormati ya Bapak Ibu ya, artinya bukan menjadi memuliakan, bukan menjadi mulia. Madan naqul fil arabiyah ya. Ahmad memuliakan Ali. Akroma Ahmad Aliyan. Nah, akroma Ahmadu Aliyan. Ahmad memuliakan orang tua. Akroma Ahmadu Al-Walidah. Nah, akroma Ahmadu Al-Walid. Al-Walid. Madzana qul fil arabiyah, orang tua. Walidun. Kalau dua orang tua belum kita bahas ya. Bentuk dua benda. Nah, semua benda apapun kalau jumlahnya 2 ditambah alif dan nun. Walidani. Nah, kapan menjadi walidaini? Pada posisi kasroh atau pada posisi fathah. Tentu Bapak Ibu masih ingat kapan ism itu pada posisi kasroh atau majrur? Sahih. Itu mahfujar. Kapan ism itu berharokat fathah? Maf'ul bihi. Nah, aslinya kan sudah panas belum ini Bapak Ibu? Ya. Biar nyambung Ustaz. Kita dua buku. Berarti tinggal nambahin alif dan nun. 2 rakaat. Rakaatani aslinya. Atau ini kita sebut pada posisi rofaknya atau domahnya. Kapan ism itu berharokat domah? Kalau tidak kenapa? Atau pada posisi fa'il, atau pada posisi mubtada, atau pada posisi khobar. Kalau kenapa berarti dia akan berubah jadi fathah atau kasroh, maka berubah menjadi kita baini atau rakaataini. Nah, orang tua. Ya. Satu orang tua, walidun. 2 orang tua, walidani. Kalau enggak kenapa, maka dia berharokat alif. Nah, kalau kenapa, entah itu berubah jadi kasroh atau berubah menjadi fathah, maka menjadi walidani sama nggak Bapak Ibu artinya? Sama. Maksudnya sama berarti sama kalau Bapak Ibu mengatakan alkitabu atau alkitabah. Nah, ism itu kalau nggak kenapa berharokat domah. Perlu kita ingatkan lagi ya. Kalau pada posisi objek atau maf'ulun bihi maka berharokat fathah Ibu. Kalau didahului harful jar kasroh. Nah, tetapi nanti perkembangan kita belajar ada namanya 2 benda itu bentuknya 2. Benda itu jumlahnya 2. 1 kursi
Kursiyun. 2 kursi. Yani. Tinggal nambahin apa ini? Alif dan don. 1 anak laki. Waladun. 2 anak laki. Waladani. Waladani. Tadi 1 rakaat sudah ya. Yang suka kita praktekkan apa ini? Rumah. Ayo semua. 1 rumah. Baitun. 2 rumah. Baitani. Nah, baik. 1 rakaat. Rakaatun. 2 rakaat. Rakaatani. Rakaatani. Iya, sama saja, Bu. Baik rakaataini boleh kita rakaatani atau rakaataini. Sesuai posisinya tadi. Dia fathah atau kasroh. Kalau dia kasroh berarti rakaataini. 1 ayat. Ayatun. 2 ayat. Ayatani. Nah, pada aslinya sama. 1 istri. Ya, baik. Pada asalnya kita menyebutkan Alkitabu. Mada fil Arabiyah buku. Alkitabu. Kapan kita menyebutkan Alkitabah? Nah, pada posisi sebagai objek. Kapan kita bilang Alkitabi? Hafijar. Atau pada posisi mudhafun ilaih. Nah, tapi dasarnya yang sering ya muncul itu pada posisi objek maf'ul bihi atau pada posisi harful jar. Sama ini juga walidani pada posisi dhammah. Kalau walidaini pada posisi fathah atau kasrah. Akroma, kita kembali ke akroma, Bapak Ibu. Iya. Objek sebagai objek. Iya, betul Ibu. Maksudnya pada posisi kasroh didahului harful jar. Kalau pada posisi fathah sebelumnya pada posisi mansub atau pada harokatnya fathah berarti pada posisi sebagai objek. Summa aidon yang sering kita praktekkan adalah fi'il yang ditambahi dengan harf tasydid. Mada fil Arabiyah memperbaiki. Hassana yang suka kita praktekkan. Hassana yuhassinu. Nah, hassana yuhassinu. Bapak Ibu suka mengatakan tahsin enggak? Nah, tahsin itu dari kata ini akarnya. Hassana yuhassinu. Nanti akan terbiasa dengan masdarnya sendiri. Bapak Ibu suka mendengar kata ikram? Nah, ikram memuliakan, ikramu duyuf, memuliakan tamu. Bentuk masdarnya. Masih ingat kemarin bentuk masdarnya? Fi'il, gampangannya fi'il yang berubah menjadi ism. Dari menolong menjadi pertolongan. Mencuri menjadi pencurian. Apalagi? Ya, seperti itu. Mengampuni menjadi ampunan. Nah, itu kita sebut dengan namanya masdar. Kita fokuskan lagi ke fi'il. Tidak selamanya fi'il itu 3 huruf. Ada kalanya berbentuk 4 huruf. Meskipun kita sedang tidak fokuskan ke dalam pembahasan sorof, yaitu faidatu harfi ziyadah, tapi kita mengenal dulu wajahnya. Ini tambahannya apa nih, Bapak Ibu? Hamzah. Berapa huruf ini? 4. Kalau ini 4 juga. Tad'if atau tasydid ini dianggap 1 huruf. Akroma kalau Ahmad, kalau Fatimah, sahih.
sama saja akromat. Kalau anta, ta, anti, ana, akramtu, nahnu. Nah, berarti tidak perlu diterjemahkan ya, langsung dipraktekkan bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kamu memuliakan berarti anta akramta. Kalau anti akramti. Maksud saya sudah otomatis ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu diterjemahkan kamu, saya, kami, nggak perlu ya. Supaya paten menyebutkan Arabnya terus. Sama juga hasana. Berapa huruf? 4. Hasana. Yuhassinu. Nah, hasana. Kalau Ahmad memperbaiki bacaan. Hasana Ahmadu al-qiraata. Nah, hasana Ahmadu Hasana Ahmad. Ahmad kenapa pakai domah? Iya, kenapa pakai domah? Fa'il. Nah, bukan sudah gak kenapa lagi. Fa'il. Nah, fa'il marfu'un bidham dhammah. Hasana Ahmadu al-qiraah. Ahmad memperbaiki al-qiraata. Limadha bil fathah? Sahih, maf'ul bihi. Alhamdulillah masih ingat semua Bapak Ibu ya. Fa'il bidhammah, maf'ul bihi bil fathah. Kalau Ahmad memuliakan orang tua tadi akroma. Akroma. Al-walidah. Al-walidah. Orang Walid bukan film Walid ini ya Bu. Kan ada film Walid. Walid itu maksudnya orang tua. Walid. Nah, akroma Ahmadu al-walidah. Walid orang tua. Kalau anak waladun. Kalau orang tua walidun. Nah, walidun. Ahmad lima David dhammah. Fa'il. Sahih. Walidah lima bil fathah. Maf'ul bihi. Hasanah kalau Ahmad, kalau Fatimah hasanat. Nah, hasanat. Tambahannya enggak, tambahannya apa ini? Tasydid. Hasanat. Kalau hiya kan, kalau hiya yang ditambahin apa? Belakangnya tak ya. Hasanat. Kalau anta hasanta. Anta hasan. Kalau anti, tetap hasanta, hasanti. Sebagaimana doa yang kita baca, ketika bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Nah itu kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, hasana yuhassinu. Kalau anti hasanti, ana tentu, nahnu hasanna. Nah, ada dua nun ditasydidkan lagi, hasanna. Madzan naqul fil arabiyah berkumpul. Ya, kalau mengumpulkan jamaah ya jama'u mengumpulkan. Sekarang berkumpul. Ijtama'a. Nah, sahih.
Suka dengan istima nggak? Nah, itu dari akarnya ijtama'a. Baik, Bapak Ibu, aslinya berapa huruf? Tiga. Nah, ijtama'ah isinya berapa huruf? Nah, lima. Ijtama'ah mudhari'nya yajtami'u. Ijtama'ah yajtami'u. Nah, sebagaimana yang kita pelajari di awal, bahwasanya fi'il itu memang kita praktekkan 3 huruf. Ternyata setelah perkembangan kita pelajari, fi'il juga isinya 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Artinya berkumpul. Di sini kita sedang tidak membahas faidah harfu ziyadah, tapi kita hanya memperkenalkan dulu bahwasanya fi'il itu isinya ada 4, bisa 4, bisa 5. Bisa 5. Ijtama'a, kalau huwa, kalau hiya, istama'at. Sama ijtama'at. Kalau anta, istama'atna. Anti, sama juga. Ana, tu. Nahnu, alhamdulillah. Ijtama'na, berkumpul. Aidan madza naqul fil arabiyah, meminta ampun. Kalau ghafaro, mengampuni. Afwan. Suka kita praktekkan. Masa minta dawa afwan ya Allah gitu. Apa? Istighfaro. Nah. Istighfaro. Yastaghfiru. Tidak hanya 3 huruf ataupun 4 ataupun 5, bahkan bisa sampai 6. Istighfaro, yastaghfiru. Berapa huruf ini Bapak Ibu? 6. Kalau Ahmad meminta ampun, istighfaro. Kalau Fatimah, istighfarat. Anta, istighfarta. Anti, ti. Ana, tu. Nahnu, alhamdulillah, luar biasa semua nih. Sudah mulai panas nih ya. Mudhari'nya juga berubah sesuai hasbad dhamir, hasbal fa'il. Yastaghfiru, kalau Ahmad sedang meminta ampun. Kalau Fatimah, tastaghfiru. Anta, tastaghfiru. Sama anti, firina. Nah, tastaghfirina. Ana, nah, astaghfiru. Yang suka kita praktekkan, astaghfirullah, astaghfirullah. Hatahu. Enaknya apa? Yang minta ampun siapa? Ya. Berarti objeknya Allah. Lafzul jalalah Allah, limadza bil fathah maf'ulun bihi. Lafzul jalalah sebagai maf'ulun bi. Astaghfirullah. Al-azima atau al-azimu? Bab kemarin masih ingat Bapak Ibu naat? Kemarin kaidah naat, kalau manutnya fathah berarti
Makan juga. Yang agung siapa ini? Allah. Allah. Al-azima. Astaghfirullahal azima. Limadha bil fathah? Kenapa pakai fathah, Bapak Ibu? Naatnya lafzul jalalah Allah. Limadha bil fathah? Maf'ul bihi. Astaghfirullahal azima. Al-azima. Saya meminta ampun kepada Allah yang maha agung. Gampang ya Bapak Ibu ya? Insya Allah 3 tahun bisa menerjemahkan Al-Quran semuanya. Yastaghfiru. Kalau nahnu nastaghfiru. Nah, inilah yang disebut al-mazid fil af'al, tambahan-tambahan dalam fi'il. Memang aslinya fi'il itu urutannya di dalam belajar tasrif itu ada sulasi mujarrad, Bapak Ibu. 3 huruf yang asli, tidak ada tambahan. 3 semua. Kemudian ada tambahan, bisa tambahan 1 huruf, bisa tambahan 2 huruf, atau bisa tambahan 3 huruf. Tapi kita tidak fokus kepada faidahnya. Kita memperkenalkan wajahnya dulu saja. Kalau faidah hafuziyadah itu insya Allah pada kelas lanjutan. Summa aidon, ini dapus ya Bapak Ibu ya? Oh ya. Ada fi'al yang tidak hanya isinya huruf sahih semua. Huruf sahih itu artinya huruf, tidak ada huruf harful ilah. Madza naqul fil arabiyah berkata. Bapak Ibu. Ya, sahih qala. Suka kita dengar nih di hadis nih. Qala. Mudhari'nya apa nih kira? Ya. Sahih. Qala yaqulu. Nah, qala yaqulu. Ma makna hadza? Berkata. Kalau qala, kalau yang berkata Umar, kalau yang berkata Fatimah, sahih qalat. Kalau anta, nah, kulta. Di sinilah letak agak repotnya pada fi'il mu'tal namanya. Fi'il yang ada harful ilah. Memang sedikit lebih apa ini? Sedikit lebih rumit dibanding fi'il yang biasa yang sudah kita praktekkan. Kalau fi'il yang ada ini ya harusnya kan kolta ya. Nah, tapi menjadi kulta. Kalau anti kulti. Ana kultu. Nahnu kulna. Banyak kita temukan di Al-Qur'an. Wa idz qulna lil malaikatis judu fasajadu. Nah, wa idz qulna drib bi'asakal hajar. Nah, qulna itu dari kata qala. Kalau kami berkata qulna, saya berkata kultu. Nah, kalau utusan itu berkata qalar rasul. Kalau utusan Allah berkata, nah, berarti kita kembangkan dengan kaidah mudhaf wa mudhaf ilaih. Kemarin masih ingat Bapak Ibu, 2 isem yang bergandeng. Yang mudhafnya tidak boleh pakai alif lam. Kalau utusan berkata bagaimana? Qala rasul. Qala rasul. Utusan, kalau kita bilang utusan saja. Qala rasul. Utusan.
Kalau kita bilang utusan Allah berkata, maka kalau jadi mudhaf utusan Allah berarti yang berkata siapa? Utusannya atau Allah? Allah. Nilainya ada pada mudhaf. Qala Rasulullahi. Lafzul jalalah limadza bil kasrah? Mudhaf ilaihi. Limadza bid dhammah? Ya, sahih mudhaf. Limadza? Fa'il. Nah, karena fa'il. Siapa yang berkata? Rasulullah. Kunci mobil hilang. Yang hilang? Nah, yang hilang mudhafnya. Kunci mobilnya masih ada. Yang hilang kuncinya. Baik. Nuasil. Yakulu kalau Ahmad, kalau Fatimah takulu. Nah, takulu. Anta sama takulu. Anti takulina. Ana nakulu. Nahnu nakulu. Dengan wajah yang sama. Madan nakul fil arabiyah berpuasa. Berpuasa. Wajahnya soma yasumu. Akarnya siam, saum itu dari ini Bapak Ibu. Soma yasumu. Ada fiilnya soma kalau Ahmad, kalau Fatimah somat. Kalau anta sama seperti ini sumta. Ini nanti yang kita kenal dengan ajwaful wawi. Nah, maka bukan somta tapi sumta. Bapak Ibu, ini memang lebih fi'il mu'tal ini lebih lebih membutuhkan fokus ya pikiran. Tapi mau nggak mau pasti kita akan ketemu. Nah, karena tidak selamanya kita ketemu jalan yang lurus. Kadang berbelok-belok juga. Nah, sumta. Kalau anti sumti. Ana sumtu. Nahnu sumna. Aidan berkunjung. Di jilid 1 ada. Ziarah. Sahih. Fi'ilnya apa Bapak Ibu? Zaro. Zaro yazuru. Kan ada itu di buku 1 ya. Zaro. Zaro kalau Ahmad. Kalau Fatimah Zarot. Anta Zurta. Iya, nanti ada kalau bikin tabel, kebayangkan ada buku yang fokus, buku kuning kalau di online itu harganya cuma 5.000. Itu buku Amsilah Tasrifiyah namanya. Itu buku terbitan kiai lokal dari Jombang. Itu buku sebagai kamus saja, sebagai kamus tasrif. Iya, itu lebih gampang Bu, daripada takut di sini agak bingung kan kebanyakan. Iya. Nah, betul. Kalau di Shopee itu kalau nggak salah cuma 5.000. Di mana, Bu? Oh ya. Nah, di situ ada tabelnya lebih gampang, lebih fokuskan. Iya. Nah, itu adalah sebenarnya kamus Bapak Ibu. Kamus perubahan kata. Nah. Iya. Hah? Oh, cara makainya, ya, betul Bu.
Jadi memang Bapak Ibu sebelum kita membuat susunan seperti yang kita bahas di awal, sebelum kita latihan membuat susunan atau sebelum kita membahas nahwu, maka memang lebih diutamakan kita kuatkan pada tasrif. Nah, tasrif. Tasrif itu apa sih, Bapak Ibu? Ya, iya betul, betul. Ya. Siapa jual Ibu? Dia di Shopee ya? Iya, di online ada ya? Betul ya saat ini. Betul ini, betul, betul. Kumpulin deh ke Ida. Nggak mau dia beli bisa aja bukan dia sekarang udah ganti. Nggak ada artinya. Itu adalah buku kamus. Iya betul. Nah, Bapak Ibu nanti di buku itu memang dikenalkan itu sebenarnya bukan buku yang harus dipelajari per bab. Nah, itu adalah sebagai kamus. Nanti kita akan mengenal tasrif. Tasrif itu adalah ya sorof itu perubahan dari kata ke kata. Ada yang ke samping, ada yang ke bawah. Nah, yang ke samping itu setengah buku kalau nggak salah, setengah lebih dikit lah. Nah, ke samping itu perubahan misalkan dari menolong menjadi pertolongan, menjadi orang yang menolong, yang ditolong, waktu dan tempat menolong, alat untuk menolong, tolonglah jangan tolong. Nah, itu ke samping tuh. Adapun tasrif yang ke bawah itu sudah sering kita praktekkan, yang domirnya nasoro. Nah, tasrif lugawi namanya. Sudah kita praktekkan, kita udah luar biasa semua sebenarnya nih. Nggak kalah sama mahasiswa UN insya Allah. Nasoro kalau Ahmad, kalau Fatimah Nasorot, kalau Anta, nah itu yang ke bawah. Sebagian buku itu seperti itu. Memang dia lebih fokus. Kita nanti dikenalkan apa namanya? Ada fi'il sama seperti ini juga. Fi'il tidak hanya tiga huruf, tetapi fi'il juga bisa berbentuk 4 huruf atau 5 huruf bahkan sampai 6. Nah itu. Jadi itu kalau saya melihatnya bersifat seperti kamus. Kamus perubahan kata. Dan memang penting juga, sedikit penting. Karena sebelum kita membuat susunan, sebelum kita menguatkan pada sorof, sebelum kita menguatkan pada susunan atau nahwu, Bapak Ibu tentu kemarin masih ingat ya, madal farqu bainan nahwi was sorof. Apa bedanya nahwu dan sorof? Kalau nahwu itu membahas susunannya. Sudah kita perhatikan juga, kenapa domah, kenapa fathah, kenapa kasroh, kenapa fa'il. Nah, fa'il tandanya apa? Fa'il pada isem biasa tandanya apa? Fa'il pada isem musanna 2 tadi yang kita bahas tandanya apa? Fa'il pada jamak. Nah, belum pernah kita singgung. Bapak Ibu suka dengar nggak? Ada kapan kita bilang muslimun, kapan kita bilang muslimin. Nah, itu pada sorof, pada sorofnya. Memang sebelum kita membahas susunan, kalau nahwu yang dibahas adalah susunan. Dia pada posisi sebagai mubtada atau khobar, atau fa'il atau maf'ulun bihi. Kalau fi'ilnya apa? Fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Nah, itu nahwu. Dengan segala bentuk perkembangan yang sudah kita pelajari, baik itu na'at ataupun mudhaf wa mudhaf ilaih, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kalau sorof yaitu membahas perubahan dari kata ke kata. Membahas katanya itu, membahas kata-kata berubah dari, kalau yang
menolong siapa? Kalau yang menolong Ahmad siapa? Apa? Kalau yang menolong Fatimah apa? Nah, itulah disebut sorof. Nah, ya. Pemilihan wazan itu kan apakah berpengaruh jelasan buat kejelasan? Iya, memang harus tahu aslu kalimatnya. Nah, pemilihan wazan tadi kita harus mengetahui bentuk aslinya seperti ini. Akroma, bentuk aslinya apa, Bapak Ibu? Karuma. Nah, karuma yakromu, menjadi mulia. Utusan itu mulia. Karuma ar-rasul. Nah, karuma menjadi mulia, bukan memuliakan ya Pak Haji. Kalau ini kan memuliakan. Kalau menjadi mulia karuma. Karuma yakrumu. Nah, memang kita perlu tahu tadi apa? Aslinya, bentuk tiganya. Sama hasana yuhassinu, memperbaiki. Kalau menjadi baik hasuna. Hasuna yahsunu. Kan tidak selamanya fi'il ala wazni fa'ala yaf'ulu. Ada juga ala wazni fa'ula yaf'ulu. Nah, fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu, karuma yakrumu. Dan ini memang kita harus membiasakan ini, Bapak Ibu. Nggak boleh menebak. Sebagaimana kita pelajari dulu fi'il madhi dan fi'il mudhari' tidak boleh ditebak, harus paten kita melihat dari sumbernya. Kita melihat dari kebiasaan lidahnya orang Arab, atau dari buku-buku, atau melihat dari Al-Quran, atau dari hadis. Maka fil Arabiyah mengetahui alima atau alama. Nah, alima ya lamu, minum, syariba. Lupa terus ya kalau minum ya. Syariba, yashrobu. Karena kita temukan di Al-Quran, di hadis, di lidahnya orang Arab mengatakan syariba. Syariba, mendengar. Sami'a. Kita praktekkan sholat setiap hari. Sami Allahu. Nah, sami'a yasma'u. Sama kalau menjadi baik, hasuna. Hasuna yahsunu. Ijtama'a, berkumpul. Ada asli tiganya, yaitu tadi jama'ah, yajma'u, asli tiganya. Kalau sama istighfaro, berapa huruf ini Bapak Ibu? 6. Asli tiganya apa? Ghafaro. Nah, ghafaro. Nah, tetapi pada materi ini kita kalau itu materi itu dikhususkan di buku selanjutnya. Pada bab ini kita hanya diperkenalkan saja. Diperkenalkan ternyata fi'il itu tidak hanya 3 huruf, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Kemudian tambahannya harful ilahnya di tengah. Harful ilahnya di mana Bapak Ibu? Tengah. Kola. Ada yang harful ilahnya di belakang. Di belakang. Sedikit lebih mudah dibanding di tengah. Madza fil Arabiyah, berjalan. Ya, saro, berjalan secara umum. Madza fil Arabiyah? Masya. Yamshi. Fi harful ilah, ada harful ilahnya nggak Bapak Ibu? Mana harful ilahnya? Ya. Madza fil Arabiyah, berdoa atau memanggil. Da'a. Mudhari'nya? Yada'u. Madza fil Arabiyah, ya, suka kita praktekkan, melihat atau mengetahui. Ro'a.
Mudoranya yaro. Ya memang mau nggak mau akan harus kita bahas ya Bapak Ibu ya. Karena kita akan ketemu. Meskipun rumit ya mau nggak mau ketemu. Karena tidak selamanya fi'il itu hurufnya 3 dan sehat semua. Kalau ini kan enak nih, nasoro, fataha, gampang dirubahnya. Nah, yang susah kalau ini masih gampang. Meskipun mazid tapi masih lebih mudah, sehat. Nah, yang susah ini adalah kalau kita ketemu fi'il dengan harful ilah. Masya, berjalan. Kalau Ahmad, kalau Fatimah, masyad. Masyad, ada yang hilang nggak? Ada yang hilang, ya-nya hilang. Ya-nya hilang. Kalau anta, ya-nya muncul lagi bersukun, masyaita. Nah, masyaita. Anti, syaiti. Ana, syaitu. Nahnu, nahnu masyaina. Gampang ya Bapak ya? Da'a, berdoa atau memanggil atau mengundang. Bisa kita mengatakan mengundang, boleh menggunakan da'a, ya da'u. Hanya berbeda di masdarnya. Bentuk masdarnya, kalau masdarnya doa adalah doaun. Kalau panggilan adalah dakwah, dakwatun. Nah, dakwatun. Bapak Ibu suka dengar kata dakwah? Nah, akarnya itu dari kata da'a, ya do'u. Suka mendengar kata doa, doaun. Nah, sama juga berakar dari da'a, ya do'u. Artinya memanggil atau menyeru atau berdoa, sama saja. Da'a kalau Ahmad, kalau Fatimah na'at. Kalau anta, huruf wawunya muncul. Da'auta. Nah, da'auta. Jadi wawu. Karena ditulis. Oh ya, ditulis ya. Nah, jadi wawu karena ini nanti disebut ajwaful wawi. Sejatinya bukan apa ini? Bukan alif. Tetapi sejatinya adalah wawu. Makanya kalau Bapak Ibu merasa butuh buku yang kuning itu silakan dibeli. Insya Allah lebih murah daripada kopi segelas. Segelas kopi. Terus sedikit. Nah, terus sedikit. Kalau ini, kalau anta masyai, masyaita. Kalau anta da'a, da'auta, da'auta. Anti, da'auti. Ana, da'autu. Nahnu, da'auna. Summa ro'a. Ro'a bisa berarti melihat atau bisa berarti tahu, mengetahui. Ro'a. Kalau Ahmad, ada tambahan huruf harfulilah Bapak Ibu? Bukan tambahan. Ada harfulilah? Ada huruf ya. Ro'a kalau Ahmad. Kalau Fatimah, ro'at. Ro'at. Kalau anta, ro'aita. Nah, ya muncul lagi pakai sukun, ro'aita. Suka kita praktekkan ketika kita membaca surat Al-Ma'un. Apa itu ayat pertama? Ro'aita. Apakah kamu duduk? Madafil jalasta. Apakah kamu pergi? Zahab ta. Apakah ini pulpen?
kolam tak. Nah, ada. Ahadza qalamun. Kan kita pakai tadi. Ahadza qalamun. Nah. Apakah ini buku? Ahadza kitabun. Apakah itu sekolah? Atilka. Ya. Masa lupa Pak, pelajaran pertama ini. Atilka madrasatun. Apakah kamu menulis? Akatabta. Makanya kita harus sudah bisa mencerna ini isem atau ini fi'il. Kalau menulis berarti fi'il, harus langsung otomatis kita rubah ke tasrif. Akatabta. Apakah kamu mengetahui? Tadi surat apa? Surat Al-Maun. Aro'aita. Aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Aro'aita. Anta ro'aita. Anti. Ana. Ro'aitu. Jamnya salah ya, Ibu ya? Iya. Ro'aitu. Iya. Hah? Oh iya, kalau anta ro'aita ditulis ya. Kalau ana berarti ro'aita. Ana ro'aitu, nahnu ro'aina. Selanjutnya mudhaf fil arabiyah berlari. Jaro. Kalau manusia berlari menggunakan jaro, ya kaki. Jaro. Sama kalau kereta, Bapak Ibu, kereta itu bagaimana? Bahasanya apa kereta? Iya, kereta, kereta. Kalau kita kan berjalan, manusia berjalan menggunakan masyayamshi. Kalau kereta sama nggak menggunakan yamshi? Nah, kereta menggunakan jaro yajri. Berlari. Nah, tapi boleh digunakan untuk kereta dan boleh digunakan untuk kapal. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kita mengatakan kereta berjalan di atas rel, bukan yamshi, al-qitaru yamshi, tapi al-qitaru yajri, jaro, pakai jaro. Jaro. Tapi jaro juga bisa berarti lari, jaro. Kalau Ahmad, kalau Fatimah, jarot. Anta, jaroita. Anti, jaroiti. Ana, tu. Nahnu. Alhamdulillah. Nah, sudah luar biasa semua ini, alhamdulillah. Menghadapi fi'il mu'tal aja kayaknya gampang nih. Nah. Nah, ini yang sedikit lebih rumit, Bapak Ibu. Fi'il yang ada harful ilah, memang ada juga harful ilah di depan, tapi nggak seberapa sulit kalau kita tasrif. Contohnya, madza fil arabiyah berhenti. Waqafa. Nah, waqafa. Tapi tidak
tidak serumit kalau harful ilahnya di tengah dan di belakang. Ini di mana Bapak Ibu? Tengah. Ini harful ilahnya belakang, di belakang. Nah, ada juga harful ilah yang di depan, tapi memang nggak susah, insyaallah. Waqafa mudhari'nya yakifu. Kalau ini lebih gampang nih. Wawunya hilang ya. Wawunya hilang. Dari mana ke mana wawunya hilang? Ya menghilang, Ibu. Dari malaikat Jibril. Berhenti. Nah, berhenti. Waqafa. Ini hampir sama seperti ini cara, nggak ada perubahan yang berarti. Waqafa kalau Ahmad, kalau Fatimah waqafat, kalau anta ta, anti, ana, tu, nahnu. Nah, enggak ada perubahan yang sesusah ajwaf dan nakis, atau harful ilahnya di tengah dan harful ilahnya di belakang. Menyambung atau sampai, menyambung atau sampai. Wasola yasilu, wasola, wasola kalau Ahmad, kalau Fatimah wasolat, anta, anti, ana, nahnu. Alhamdulillah. Ya, bisa, tapi berlari artinya, berlari. Iya, berlari. Bisa. Nah, kalau manusia boleh menggunakan jaro, boleh. Sungai, mana sungai? Sungai juga menggunakan jaro. Sering kita praktekkan di Al-Quran. Tajri, dobernya apa nih Bapak Ibu? Tajri. Ay filin hada tajri min tahtihal anhar. Tajri. Nah, Bapak Ibu, kaidahnya kalau kita sudah tahu fi'il berarti harus mencari fa'il. Di sini ada fi'il, ada fi'il mengalir. Madal fa'il? Ai fi'ilin ada? Iya. Nah, fi'il mudhari' dhamirnya hiya atau anta. Fa'ilnya apa ini kira-kira? Anhar. Anhar. Kalau ini bahasa manusia, kalau ini bahasanya Nabi Muhammad ataupun bahasanya siapa, mungkin akan tajri al-anhar min tahtiha. Karena ini adalah yang mengucapkan adalah Tuhan Allah, maka tajri min tahtihal anhar. Nah, maka tidak ada satupun yang bisa wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau memang kamu bisa datangkan saja satu surat seperti Al-Qur'an. Tajri dari mana nih Bapak tajri? Nah, bisa dipakai untuk sungai. Sungai itu mengalir. Mengalir sungai di bawahnya. Sebelumnya ada kata apa ini Bapak Ibu? Jannatin tajri, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Gampang ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Dari jaro, kalau kita pakai untuk manusia, jaro berarti berlari boleh. Berlari. Kalau kendaraan berjalan, kalau sungai mengalir. Nah, jaro. Dari kata jaro, ya jaro ya jeri. Tajri, kenapa tajri? Domirnya hiya. Nahrun,
Anhar, kenapa anhar kok dipakainya domir hiya, Bapak Ibu? Masih ingat kemarin kaidahnya? Nah, jamak. Ketika ism itu sudah jamak, maka menjadi mu'an. Masih ingat ya? Ketika ism sudah jamak menjadi muannas. Madza fil arabiyah, bulpen itu baru. Al-qalamu jadidun. Kalau bulpen itu baru. Jamaknya apa? Al-aqlam. Al-aqlamu jadidatun. Nah, berubah menjadi muannas. Buku itu baru. Al-kitabu jadidun. Buku-buku itu baru. Al-kutubu jadidatun. Nah, dan memang untuk mengetahui jamak itu tidak ada apa namanya, tidak ada tabelnya. Untuk mengetahui jamak kita harus banyak mendengar. Kalau kolamun, aklamun, kitabun, kutubun. Nah, kita harus tahu dari sumbernya. Entah itu kita banyak membaca buku-buku yang berbahasa Arab ataupun banyak. Karena itu harus dihafal ya Pak Ustadz ya? Iya. Jamak harus dihafal ya? Sering dirasa aja, sering didengar. Nah, nanti perasaan akan muncul. Kalau sudah waladun, auladun, kolamun, aklamun. Nah, iya. Kalau amr bisa ditebak gitu ya, tapi tebakannya benar. Iya, ya nggak susah sih bisa apa. Iya, harus dihafal. Harus dihafal. Kalau laki-laki banyak apa Pak? Nah, rojulun, rijalun. Nah, tapi ada yang mudah, yaitu jamak mudzakkar salim. Bapak Ibu, kafirun, kafiruna, munafikun, munafikuna, muslimun, muslimuna, mukminun, nah, hafizun, hafizuna. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Nah, ada jamak mudzakkar salim dan ada jamak taksir. PDF-nya sudah dapat Ibu ya? Sudah. Cuma kalau dari ini kan nggak kebaca. Dari yang karyanya murah, kalau ini mahal. Oh iya. Kampus ya. Kalau yang dari ini kan nggak kebaca. Iya betul banget ya. Jadi salahnya tak. Dia lupa di sini bayangan Kalau saya belum. Sudah. Iya. PDF. Iya. Nah, iya Bu, memang banyak keluhannya yang jilid 2 ini. Jilid 2 ini meskipun tapi Bapak Ibu kalau merasa nggak kecil nggak apa-apa. Banyak yang merasa jilid 2 ini teksnya terlalu kecil. Kecil banget ya. Berarti PDF-nya langsung dipilih. Iya, ke tukang printer. Kalau saya itu nggak apa-apa, di rumah ada printer. Apa bawa komputer sendiri? Itu nggak apa-apa. Dan dari PDF PDF dari HP lebih jelas. Ya. Nggak ngaruh ya. fi safha al-ula ad-darsu al-awwal jami'atun
hukumiyatun. Madza fil Arabiyah jami'ah, universitas atau kampus. Hukumiyah, universitas negeri. Kemudian hukumiyah negeri. Al-awwal Ali Yusuf. Kebaca Ibu? Ada? Di HP sudah ya? Assalamualaikum. Nah. Lihatnya di grup ya. Kemudian Raisul Jami'ah. Nah, mana Raisul Jami'ah? Rektor. Nah, rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semaqala Khalid. Ya Sayyidi Raisal Jami'ah. Nah, Bapak Ibu nanti ada namanya memanggil. Kalau kita memanggil dengan apa? Ya. Nah, iya. Ya Sayyidi Raisal Jami'ati. Mana? Sudah ada bahasa Indonesia. Ya, Oh, sudah ada artinya? Apa ya maksudnya? Ntar aja kalau yang dari baking nggak ada. Iya, rektor Raisul Jami'ah. Hada Sayyid. Hada Sayyid Ali Yusuf. Sayyid tuan. Nah, tuan. Di situ ada unsur fi'il nggak Bapak Ibu? Susulan hada Sayyid Ali Yusuf. Tidak ada. Tidak ada unsur fi, maka disebut jumlah ismiyah. Berarti isinya mubtada dan khabar sahih. Mubtadanya yang mana? Hadza. Nah, dibadalkan ke as-sayyid. Nah, hadza as-sayyid, jadi mubtadanya adalah hadza sayyid. Nah, beserta badalnya. Khabarnya Ali Yusuf. Seolah-olah kita nggak mengatakan Sayyid nggak apa-apa. Artinya hadza Ali Yusuf. Hadza Ali Yusuf. Ini adalah Ali Yusuf. Ini tuan adalah Ali Yusuf. Nah, taib. Kemudian qala Raisul Jami'ah ahlan wa sahlan ya Sayyid Ali. Nah, jawabannya ahlan bik. Taib. Qala Rais tafadzal ijlis. Nah, ijlis wajahnya apa Bapak Ibu? Wajahnya apa? Aman. Ijlis tandanya sudah jelas pakai sukun. Mudhari'nya yajlisu, madinya jalasa, yajlisu ijlis. Min aina na'rif al-amr, dari mana kita tahu amr itu? Menentukan amr dari mana? Mudhari'nya ya. Nah, mudhari'nya kalau yaf'ulu uf'ul, kalau yaf'ilu if'il, kalau yaf'alu if'al, kalau yansuru susur, yaktubu uktub, yadkhulu yaskunu sukun. Nah, kan tinggal nebak ya, tapi tebakannya harus benar memang. Kalau yajlisu yadribu idrib. Nah, enak nggak idrib? Enak nggak? Enak idrib. Nah, idrib yaghfiru ighfir. Nah, kan suka kita pakai Allahumma ighfir. Kalau ighfir enak nggak ighfir? Lidah kita nggak enak juga ighfir gitu. Yaqridu ikrid. Yaftahu. Nah, iftah. Yadhabu. Yadhab. Yaqra'u. Iqra'. Nah, tentu nebaknya dari fi'il mudhari'nya. Ijlis.
Di sini. Kaifa haluk? Nah, kaifa. Nah, wa mata ji'ta. Nah, ada wajahnya, ada fi'il nggak Bapak Ibu sini? Ada. Mata sudah kita praktekkan ya. Ja'a. Li kata ja'a. Kelompok yang mana ini? Ja'a ini. Jangan dihapus tapi. Nah. Ya. Ja'a. Ya. Ja'a malau datang, mudhari'nya datang, ja'a yaji'u. Nah, ja'a kalau Ahmad, kalau Fatimah ja'at. Kita suka dengar di surat apa ini? Idza jaa nasrullahi. Nah, idza jaa nasrullah, yang datang apa? Nasrun, pertolongan. Idza jaa nasrullahi. Baik. Indonesia. Mata ji'tah. Nah, kalau jaa Ahmad, kalau Fatimah ja'at, kalau anta. Nah, ji'ta. Kalau itu kan yang kola kulta. Anta kulta. Kalau ja'a, kalau anta ji'ta, bukan ju'ta. Nah, karena ini kita sebut karena mudhari' ya berbentuk ya. Nah, ja'a ya ji'u. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lebih fokuskan pada kitab kuning tadi, kitab kuning yang disebut Amsilah Tasrifiyah. Nah, hal-hal yang seperti ini memang butuh pembiasaan. Nggak bisa ja'a kemudian menjadi ju'ta, nggak bisa. Tapi ji'ta. Karena bunyi mudhari'nya ya ji'u. Kalau yang qolah ya kulu. Nah, bunyinya domah, melihat kepada mudhari'nya. Makanya menjadi qola anta kulta. Kalau ja'ah anta ji'ta. Mata ji'ta ila Indonesia. Nah. Mana mata? Kapan. Kalau kapan kamu membaca? Mata qara'ta. Kapan kamu menulis? Mata katabta. Kapan kami makan? Mata akalna. Kapan kami belajar? Mata darosna. Kan kemarin sudah sering kita praktekkan. Kapan kamu membaca hadis? Mata qara'ta al-hadisa. Di mana kamu membaca hadis? Qara'ta al-hadisa. Apakah kamu membaca hadis? Hal qara'ta al-hadis. Nah, ini mata. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Wasaltu. Nah, faqala Ali Yusuf wasola tadi mana wasola tadi dihapus ya? Wasola sampai. Nah, tadi ada wasola dengan wakofa sama. Ada harful ilah tapi harful ilahnya di mana ini Bapak Ibu? Wasola yasilu tadi di depan. Nah, wasola. Dan tasrifnya ini tidak serumit kalau harful ilahnya di tengah atau di belakang. Wasola. Mudhari'nya apa? Yasilu. Seperti tadi waqafa yaqifu. Wasola ya silu. Itu sampai. Wasola kalau Ahmad, kalau Fatimah
Wasolat. Wasolat. Kalau anta, Wasolata. ta. Anti, Wasolati. ana, Wasolatu. wasoltu. Wasoltu ila Indonesia mundu. Nah, mundu. Apa makna mundu? Sejak sepekan. Nah, sejak mundu usbu, sejak satu pekan. Mundu usbu. Mundu ini apa ya Bapak Ibu? Isem harf atau fi'il? Mundu ini dzaraf. Nah, dzaraf. Sebagaimana amama, waro'a. Nah, dzaraf ada dzaraf zaman dan ada dzaraf makan. Mundu usbu. Badah kaifa wajadta. Nah, kaifa wajadta. Ma makna wajahnya? Ada wajah fi'il atau ism? Nah, fi'il. Wajada yajidu. Ma makna? Mendapatkan atau menemui. Nah, menemui, mendapatkan. Wajada. Bentuknya seperti yang mana Bapak Ibu? Wasola. Ada harful ilahnya tetapi di depan. Wajada kalau Ahmad, kalau Fatimah wajadat, kalau anta wajadta, kalau anti Wajati. kalau saya Wajatu. ana nahnu wajadna. Kaifa wajadta Madinata Jakarta? Nah, qala Ali Yusuf Jakarta Madinatun kabiratun. Jakarta. Kita sambung dengan pelajaran lawas yang sudah kita pelajari, Bapak Ibu. Ada susunan, ada unsur fiilnya? Enggak ada unsur fiilnya enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada unsur fiil berarti jumlah ismiyah. Berarti isinya mubtada'nya mana? Enggak. Nah, Jakarta. Khobarnya Madinatun. Nah, hanya karena Jakarta tidak boleh pakai la, alif lam, al. Nah, Ahmad adalah siswa. Mana? Ahmad tilmidun. Ahmad adalah mubtada'nya yang mana? Ahmad. Khobarnya tilmid. Nah, Jakarta adalah sebuah kota. Jakarta Madinatun. Nah, kemudian kita kembangkan dengan naat. Jakarta adalah sebuah kota yang besar. Jakarta Madinatun kabiratun. Ahmad adalah seorang siswa yang pandai. Ahmad tilmidun mahirun. Nah, susunannya sama. Ahmad tilmidun mahirun. Muhammad adalah seorang dokter yang baik. Muhammadun tabibun salihun. Nah, Muhammad tabibun salihun. Mubtada'nya Muhammad. Hanya karena ism Muhammad tidak boleh pakai al. Sama seperti Jakarta. Jadi khobarnya mana Bapak Ibu? Madinatun. Kabiratunya alhamdulillah masih ingat semua ya Bapak Ibu ya. Ini pelajaran pertama. Madinatul Alfi Masjid. Nah, ini sudah menjadi sebuah susunan. Kota 1000 masjid. Kota 1000 masjid. Fa'ana sa'idun. Nah, fa, mana fa? Maka. Nah, fa'ana, maka saya sa'id. Senang. Nah, saya senang bihadhihi ziyarah. Nah, dengan kunjungan ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya pada materi ini
Yang paling penting adalah Bapak Ibu masih mengenal kemarin susunan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang kita kembangkan dengan mudhof ataupun kita kembangkan dengan apa tadi? Na'at. Nah, kemudian pada percakapan ini kita dikenalkan dengan fi'il yang isinya harful ilah. Apa aja tadi fi'ilnya? Nah, wajarta. Kemudian jikta. Nah, sedikit memang lebih rumit dibanding fi'il sohi aslinya. Nah, kemudian kita dikenalkan dengan fi'il dengan ada tambahan huruf. Tasyarrafna. Mana tasyarrafna? Nah, kami merasa mulia. Nah, atau kami senang. Kami senang dengan kehadiranmu. Kalau kita menyatakan kami merasa mulia, kami merasa senang, kita mengucapkan tasyarrafa ya tasyarrafu. Kalau sohi, kami merasa tersanjung. Kami merasa senang, tersanjung, mulia dengan kunjunganmu. Tasyarrafa kalau Ahmad, kalau Fatimah tasyarrafat. Nah, kalau anta tasyarrafta. Kalau anti ana saya merasa mulia dengan kunjunganmu. Ya. Tasyarraftu bi ziyaratika. Ya, tasyarraftu bi ziyaratika. Ka, mana ka? Tentu masih ingat ya Bapak Ibu ya, belum mutasil. Ka, anta. Kalau huwa, hiya, ha. Anta, ka. Anti, ana, ya. Nahnu, nah. Masih luar biasa semua Bapak Ibu. Syarafallah. Nah, ada syarrafa. Berapa huruf itu Bapak Ibu? 4. Nah, 4. Ada tasdidnya. Nah, syarrafa artinya menjadikan syarif atau menjadikanmu mulia. Kalau menjadi mulia syarufa. Yang mana? Oh, itu salah tulis nih soalnya. Fa-nya enggak ada tasdidnya, fa-nya. Nah, syarrafa. Fa'ilnya Allah memuliakanmu. Syarafallahu qadrak. Nah. Baik, madal fa'il lafzul jalalah Allah. Min aina na'rif annahu fa'il? Dari mana kita tahu? Alamatuhu dhamma. Baik. Ala fikrah. Nah ini Bapak Ibu kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Tadi tasyarrafa fi'ilnya berapa huruf? 4. Kalau syarrafan tasyarrafa enggak? 5. Ada tasdidnya 1, ada tambahan tak di depannya. Seperti ta'allama, ya ta'allamu. Nah. Kemudian syarrafa berapa huruf? 4 huruf. Nah, ala fikrah, mana ala fikrah? Nah, sudah di kitab pertama ya, sudah ya. Kam kulliyatan. Ada berapa fakultas? Nah, fi hadhil jami'ah. Nah, kemarin setelah kam, nah ini kam, setelah kam habis itu habis itu fathah. Berapa bulpen? Kam kolaman. Berapa buku di atas meja? Kam kutuban, kam kitaban. Alal maktabi. Berapa siswa di dalam sekolah? Kam tilmidan fil madrasati. Berapa duit di kantong? Kampulus. Kamlukut. Kampulusan.
berapa HP di kantong? Kam jawalan. Nah, berapa mobil di belakang? Kam sayyaratan. Nah, ini bisa kita praktekkan setelah kam, habis itu mansub. Di awal, iya, di awal kan kita belajar mansub kan hanya sekedar pada posisi sebagai objek. Nah, sekarang kita sudah tahu nih. Nanti pada bab bilangan kita akan mempelajari kam. Setelah kam, habis itu sama juga mansub juga. Kecuali ada kebiasaan menanyakan jam. Jam berapa? Kami saatu. Nah, itu pada bab nanti, Bapak Ibu. Suma ba'dah ala fikratin kam kuliatan haji namanya Safa Rabi'ah mulahadzah, Bapak Ibu. Saya nggak moto yang tadi halaman 1 ya, Bapak ya? Pokoknya ngelihat di itu Ustaz, ya baru. Sebentar. Di grup Ustaz, di grup. Di grup buka PDF langsung ada artinya. Yang 40 MB nih ya, Bapak ya? Iya betul Ustaz. Nanti yang atas saya hapusin Ustaz. HP-nya loading. Tinggal yang bawah aja. Berapa lama emang Ustaz? 40. 40 aja. Enggak 40 MB. Kemarin saya mau tuh setelah halaman ini halaman apa? Halaman 2 sekarang. Halaman 2 itu praktek melafalkan ya? Iya. Sama di kuliah. Nah, kita langsung loncat ke kaidah dulu ya, Bapak Ibu ya. Halaman berarti halaman 4 kaidah. Halaman 4. Mulahadzah. Nah, mulahadzah. Mulahadzah itu perhatian. Nah, perhatian. Halaman 4 tuh. Kaifa wajadta Madinata Jakarta? Nah, yang digarisbawahi itu wajadta, mendapatkan. Bagaimana kamu mendapatkan kota Jakarta? Nah, kemudian digarisbawahi lagi tasyarrafna. Tasyarrafna. Kemudian ada jita. Kemudian ada zurna. Nah, itu yang digarisbawahi semua adalah wajahnya wajah apa? Fi'al. Nah, fi'al. Kenapa, Bu? Halaman 4. Halaman 4 tadi. Halaman 4 PDF. Halaman 4 Ibu sudah. Nah, karena memang kita pada bab ini fokus kepada fi'al. Halaman 4 sudah, Bu. Ibu sudah dapat. Nah, halaman 4 ini yang mulahadzah ini. Iya, oke. Halaman 4 yang Arab. Yang PDF. Mulahadzah kan? Iya. Nah, halaman 4. Nah, itu kan ada mulahadzah pada nomor 1 itu ada kata-kata yang digaris bawahi. Oke. Nah, ada kata apa saja itu, Bapak Ibu? Wajata. Loh, bukan. Kok Bandung? Bukan. Coba lagi. Nah, ini. Nah, ini. Oh, ini. Nah, ini nih. Halaman 4 Arab. Sorry. Halaman 4 Arab. Nah. 4 Arab. Halaman 4 Arab. Nah, itu ada. Kita langsung loncat ke kaidahnya ya. Kalau yang tadribat latihan melafalkan kan bisa di rumah kali. Nah, kita langsung kaidah mulahadzah. Pada nomor 1 itu ada fi'al yang digaris ada kata-kata yang garis bawahi. Nah, itu wajahnya wajah apa itu kira-kira? Fi'al. Pertama wajad ta. Dhamirnya anta, artinya kamu mendapatkan atau kamu berpendapat.
Yang kedua ada tasyarraf. Nah, domirnya apa? Nahnu, kami senang atau kami merasa mulia. Ada jikta, domirnya anta. Ada zurna, nahnu, kami. Madinya apa ini kira-kira? Aslinya zaro yazuru. Zaro berarti wajahnya, tapi kola yakulu. Kalau kami berkata kulna. Kalau kami mengunjungi, nah, zurna. Nah, kata-kata yang bergaris di bawah tersebut di atas adalah fi'il. Nah, tentu sudah lebih menguasai nih Bapak Ibu ini. Sudah tahu wajahnya fi'il yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi pada masa lampau. Kata kerja yang seperti ini dinamakan fi'il madi. Nah, sudah lewat ya. Kita sudah melampaui ini semua nih. Kemudian pada kelompok 2 ada kata-kata yang digaris bawahi, yaitu yastafidu. Nah, dari kata istafada yastafidu. Yadhabu talibu. Yadhabu. Kemudian taji'u. Kemudian nazuru. Nah, itu tapi ada tambahan sin yang artinya akan. Dia tidak termasuk badannya fi'il ya, Bapak Ibu ya. Dia adalah huruf tambahan saja. Huruf tambahan sin, akan. Aslinya adalah nazuru. Nazuru berarti domirnya apa? Nahnu. Nasilu. Domirnya? Nah, nahnu. Nah, kata-kata tersebut adalah kata-kata yang bergaris di bawah tersebut adalah kata kerja. Wajahnya kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang terjadi pada masa sekarang atau pada masa akan datang. Kata kerja ini disebut fi'il mudhari'. Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan fi'il mudhari', ana adhabu, berarti saya sedang pergi atau saya akan, artinya sama. Tetapi untuk lebih menekankan lagi bisa ditambahin huruf sin kalau mau akan. Sa'adhabu. Baik. Kaidah selanjutnya, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi pada masa lampau. Fi'il mudhari' kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang merupakan kebiasaan atau yang terjadi pada masa sekarang atau yang akan terjadi. Nah, jadi kalau sedang dan akan boleh pakai fi'il mudhari'. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Latihannya bisa dikerjakan di rumah ya? Kita bahas atau dikerjakan di rumah? PR ya? Langsung PR-nya. Fi soal ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ya. Apakah perlu menghafalkan wazan-wazan? Kalau perlu nggak menghafalkan wazan-wazan Bapak Ibu? Memang perlu, harusnya perlu. Apalagi kalau memang untuk pembelajar bahasa Arab pemula dan di usia yang muda, perlu, sangat wajib perlu. Ya, di usia yang muda perlu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, karena keterbatasan kita ya, di usia yang sudah mayoritas kita sudah usia sepuh, jadi memang fokus utamanya adalah dikenalkan dulu. Nah, dikenalkan dulu aja. Sama pertanyaan sama perlu nggak di dalam nahwu itu menghafalkan kaidah? Nggak perlu. Kecuali kalau memang belajar pemula dan masih umurnya itu masih
Ya, pastilah. Masih 10, 11, 12 masih di bawah belasan mungkin masih belasan memang harus wazan itu harus dihafalkan memang. Tapi untuk saat ini ya kita takutnya pada keluar semuanya ntar. Kalau kita menghafal wazan kita agak susah memang. Tapi kita kenalkan saja bahwasanya fi'il ini ada yang 3 huruf asli, ada yang 4 huruf yang ada tambahan. Ada yang 4 huruf asli juga ada, Bapak Ibu. 4 huruf tapi asli, tapi tidak tambahan. Contohnya jalbaba, yujalbibu, hamdalah, yuhamdilu, zalzalah, yuzalzilu. Nah, 4 huruf tambahan. Nah, kalau menurut saya sih kalau Bapak Ibu di umur yang seperti ini nggak perlu deh menghafal wazn. Yang penting perlu kenal saja ada fi'il seperti ini, dan yang paling penting adalah bisa mentasrif tadi, bisa merubah. Nah, yang wajib memang bisa merubah dari dhamir ke dhamir. Untuk menghafal wazn, misalkan fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Kelihatannya nggak perlu ya? Nggak perlu ya Pak Haji ya? Nah, kita kenal aja lah yang penting. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni walitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.